Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Elvina dengan NIM 23010678. Tugas mata kuliah teknologi yang diampu oleh Ibu Rinanda Febriani. Di sini saya akan menjelaskan e-commerce yang telah saya buat. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah aktivitas membeli dan menjual barang atau jasa melalui internet, serta transfer data dan data untuk menjalankan transaksi ini. E-commerce mencangkup berbagai bentuk bisnis dan transaksi, termasuk toko online, platform lelang online, perbankan internet, tiket online, dan layanan berbasis langganan. E-commerce memanfaatkan teknologi seperti email, perangkat mobile, situs web, dan media sosial untuk memfasilitasi perdagangan dan komunikasi antara penjual dan pembeli. Lalu, bagaimana teknologi dan marketplace serta finansial teknologi dalam transaksi e-commerce dan marketplace e-commerce? Nah, teknologi dan marketplace serta finansial teknologi memiliki peran penting dalam transaksi e-commerce dan marketplace e-commerce. E-commerce digunakan sebagai platform jual beli online, sedangkan finansial teknologi membantu proses jual beli agar lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Fintech mencangkup berbagai layanan seperti peminjaman uang, crowdfunding, e-wallet, payment, investasi, dan bank digital yang membantu masyarakat dalam mengakses layanan keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan juga ekonomis. Penggunaan fintech membuat sistem penggunaan pembayaran dalam transaksi jual beli menjadi lebih aktif dan efisien, serta meningkatkan kepuasan konsumen dan loyalitas pelanggan. E-commerce berpengaruh signifikan dan positif terhadap perilaku konsumtif mahasiswa dengan kecanggihan dan kelengkapan dalam e-commerce yang meningkatkan perilaku konsumtif. Pada kali ini, e-commerce yang saya buat dengan tema Easy Commerce. Easy Commerce adalah platform e-commerce yang dirancang untuk memudahkan individu atau bisnis dalam membuat dan mengelola toko online. Platform ini biasanya menawarkan berbagai fitur seperti template toko, integrasi pembayaran, manajemen produk, dan alat pemasaran untuk membantu penjual meningkatkan penjualan mereka. Tujuannya adalah untuk membuat proses pembuatan dan pengelolaan online menjadi lebih sederhana dan efisien. Bahkan, bagi mereka yang tidak memiliki banyak pengalaman untuk teknik. Nah, ada juga beberapa plugin yang digunakan, yaitu ada plugin utama menggunakan WordPress, lalu plugin tema website, plugin WooCommerce, dan juga plugin tambahan yaitu WITH WooCommerce, serta menggunakan installer XMPP. Hubungan antara WordPress, Easy Commerce, WooCommerce, dan XMPP sangat erat dalam konteks pembuatan dan pengelolaan toko online. WordPress adalah sistem manajemen konten yang digunakan untuk membuat berbagai jenis situs web, termasuk toko online. Easy Commerce merujuk pada konsep atau platform yang memudahkan pembuatan dan pengelolaan toko online. Sedangkan WooCommerce adalah plugin e-commerce yang khusus untuk WordPress yang mengubah situs WordPress menjadi toko online lengkap dengan fitur pengelolaan produk, pembayaran, dan juga pengiriman. Lalu, XMPP merupakan paket perangkat lunak yang menyediakan server lokal, memungkinkan pengembang untuk menjalankan dan menguji situs WordPress dengan WooCommerce di komputer mereka sebelum diunggah ke server live.
Kombinasi ini memungkinkan pengembang untuk membangun, menguji, dan menyebarkan toko online dengan mudah dan juga efisien. Pada e-commerce kali ini, saya membuat logo M untuk mau diambil dari penggalan nama depan dari Maulinda, dan logo L untuk lab diambil dari penggalan kata laboratorium. Untuk pembeda huruf M dan L, saya membedakan warna pada logo tersebut. Logo ini digunakan sebagai identitas perusahaan, menjadi tanda kepemilikan, serta pembeda sehingga dapat membuatnya lebih dikenal. Pada e-commerce ini, saya juga membuat slogan, bahan dengan kualitas terbaik. Lalu, pada bagian menu, saya membuat menu home, pelarut, bahan asam, dan juga natrium, lalu ada indikator serta alkohol. Pada bagian menu home, berisi seluruh tampilan yang memuat widget-widget seperti berikut. Lalu pada bagian pelarut berisi produk-produk dengan kategori pelarut. Pada bagian asam berisi juga produk dengan kategori bahan asam. Lalu natrium berisi produk dengan kategori natrium. Indikator berisi produk dengan kategori indikator. Alkohol berisi produk kategori alkohol. Selanjutnya, saya membuat slider. Slider ini menampilkan produk kategori pelarut disertai deskripsi yang menggambarkan tentang produk, menampilkan foto yang indah untuk menarik pembeli untuk membeli. Secara visual, slider membuat tampilan situs lebih dinamis dan menarik yang dapat meningkatkan keterlibatan pengunjung. Selain produk, slider juga bisa menyampaikan informasi penting seperti kebijakan pengiriman, layanan pelanggan, atau event yang akan datang. Dan juga slider membantu dalam navigasi situs dengan mengarahkan pengguna ke halaman-halaman penting atau populer melalui gambar yang menarik. Dengan demikian, penggunaan slider yang tepat dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam strategi pemasaran dan juga penjualan e-commerce. Selanjutnya, widget yang saya gunakan adalah primary sidebar, featured section right, dan juga footer widget. Yang pertama ada primary sidebar. Yang pertama ada widget search product, digunakan untuk memudahkan pencarian produk yang digunakan. Teman-teman dapat mencari produk yang diinginkan melalui search produk yang ada pada bagian primary sidebar ini atau pada bagian atas. Lalu ada widget filter by price, digunakan untuk memudahkan pembeli mencari produk dengan kisaran harga yang diinginkan. Cara penggunaannya yaitu teman-teman tinggal menggeser fitur yang ada sesuai harga yang diinginkan. Maka tampilan akan memunculkan produk dengan harga yang teman-teman sesuaikan atau juga dibutuhkan. Selanjutnya ada widget produk peringkat teratas, digunakan untuk produk yang sering dicari dan juga diminati oleh konsumen. Yang terakhir ada widget daftar produk, digunakan untuk memudahkan pembeli melihat 5 produk yang terdapat pada toko yang saya miliki. Widget yang selanjutnya adalah feature section right. Pada bagian ini, desain tampilan promo slider kanan berisikan pesan-pesan iklan yang menarik dan efektif untuk mempromosikan
produk yang dijual pada toko. Saya membuat berisi tahun penjualan dan juga promosi untuk produk-produk yang saya jual. Yang terakhir ada footer widget. Pada footer widget ini, saya menggunakan 3 footer widget. Yang pertama, About Modlab yang berisi tahun awal penjualan dan menjelaskan produk apa yang saya jual. Yang kedua, produk peringkat teratas digunakan untuk produk yang sering dicari dan diminati oleh konsumen. Yang ketiga, ada produk berisi 5 daftar produk digunakan untuk memudahkan pembeli melihat produk yang terdapat pada toko. Lalu pada header ini pada bagian atas berisikan nomor telepon dan alamat email yang dapat dihubungi serta alamat pengiriman atau penjualan dari toko yang saya buat. Selanjutnya ada bagian footer. Footer terdapat pada bagian bawah e-commerce yang berisi informasi hak cipta dan juga tema dari e-commerce yang dipakai untuk penjualan. Lalu saya membuat produk dengan beberapa kategori. Yang pertama, kategori pelarut, bahan asam, indikator, natrium, dan juga alkohol. Pada bagian pelarut, saya memasukkan produk yaitu alkohol 96% sebanyak 5 liter, aseton 1 liter, metanol 2500 ml, N-heksana 5 liter, water one 5 liter. Selanjutnya, pada kategori bahan asam, saya memasukkan asam asetat 1 kg, asam sitat 500 gram, asam oksalat 1 kg, asam sitrat 500 gram, dan juga asam sulfat 1 kg. Pada kategori natrium, saya memasukkan produk yaitu natrium asetat 1 kg, natrium benzoat 500 gram, natrium hidroksida 100 gram, natrium sulfat anhidrat 1 kg, dan juga natrium asetat sebanyak 500 gram. Pada kategori indikator, saya memasukkan indikator bromo-timol biru 100 ml, indikator metil jingga 100 ml, indikator metil merah 100 ml, indikator fenolftalein 1 gram, indikator universal 100 ml. Untuk produk alkohol, saya memasukkan alkohol 70% sebanyak 5 liter, alkohol 96% 5 liter, isopropil alkohol 250 ml, metanol 2500 ml, etanol 100 ml. Nah, teman-teman juga bisa mencari produk melalui widget pada bagian atas dengan memasukkan kategori dan bahan yang diinginkan teman-teman cari. Maka akan muncul tampilan seperti ini.
Untuk cara pemesanan produk, teman-teman dapat mencari produk yang diinginkan melalui widget yang tersedia atau melalui kategori produk. Misalnya, saya akan membeli indikator metil jingga sebanyak 100 ml. Dapat diklik langsung pada tombol tambah ke keranjang atau mengklik terlebih dahulu foto produk. Maka akan muncul deskripsi yang terdapat pada produk, apakah sesuai yang diinginkan atau tidak. Setelah itu, teman-teman langsung klik tambahkan ke keranjang. Lalu, teman-teman klik pada bagian keranjang atau klik pada bagian tulisan yang berisi lihat keranjang. Banyaknya jumlah yang akan dibeli dapat disesuaikan, dan jika ingin menambah produk yang lain, dapat melakukan dengan cara yang sama dimulai dari prosedur pemilihan produk. Misalkan, saya akan membeli indikator metil jingga ini sebanyak 2 buah. Selanjutnya, diklik lanjutkan pemeriksaan. Teman-teman akan diarahkan pada laman checkout. Pada laman checkout, teman-teman akan diarahkan untuk mengisi informasi kontak dengan menggunakan alamat email. Tujuannya adalah untuk mengirimkan rincian dan pembayaran mengenai pesanan yang telah dibuat. Selanjutnya, teman-teman mengisi alamat pengiriman. Dapat disesuaikan dengan alamat pengiriman yang teman-teman tujukan. Lalu, teman-teman dapat menambahkan catatan kepesanan. Contohnya, saya menambahkan catatan dan pesanan. Digunakan bubble wrap yang tebal untuk menghindari pecah ketika pengiriman. Lalu, teman-teman mengisi alat pembayaran yang diinginkan. Kalau pada contoh, saya memilih pembayaran di tempat. Sebelum melanjutkan ke lakukan pemesanan, teman-teman harap dicek kembali untuk alamat pengiriman yang dituju dan pastikan semua terisi dengan benar. Nah, jika sudah muncul tulisan seperti ini, maka proses pesanan berhasil dibuat dan teman-teman tinggal menunggu proses pengiriman dan notifikasi yang akan dikirimkan oleh toko kami. Sekian video yang saya buat mengenai e-commerce yang telah saya buat dengan toko Maulab. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.